Dari rekaman CCTV, seorang petugas parkir menendang sepeda motor yang dikendarai dua remaja di Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru Riau. Hal ini dilakukan lantaran ia mendengar teriakan dari seorang wanita korban jambret. Dua penjambret sempat diajar warga saat anggota Polsek Bukit Raya membawa kedua pelaku ke kantor polisi. Tersangka ini melakukan beberapa kali tindak pidana. Yang tertangkap ya terakhir yang di Arifin Ahmad, sebelumnya juga melakukan di daerah Kemayan, Kecamatan Tampan, dan di Baris Kaki. Kedua penjambret dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Pemirsa, dua pria terlibat adu jotos di sebuah truk berisi muatan yang berhenti di sisi jalan. Aksi kedua pria ini beredar di berbagai media sosial. Dalam video yang beredar luas di media sosial, kedua sopir truk terekam saling dorong, sementara para pengendara lain hanya lewat sambil membunyikan klakson. Menurut unggahan akun Instagram @terangmedia, salah seorang yang berkelahi merupakan bajing loncat. Video ini mendapat berbagai respon dari warganet. Seorang pria di Bungo, Jambi tega membunuh bocah berusia 5 tahun gara-gara ibu korban menolak diajak menikah. Bocah malang itu tewas dengan cara dicekik di sebuah kamar hotel. Kematian bocah berusia 5 tahun di sebuah kamar hotel akhirnya terungkap. Korban tewas dibunuh oleh pacar ibu kandungnya dengan cara dicekik. Kasus ini bermula saat polisi mendapat laporan orang tua korban yang kehilangan anaknya. Korban hilang setelah diajak pelaku untuk membeli petasan ke pasar. Pelaku tega membunuh anak kekasihnya lantaran sakit hati ibu korban menolak diajak menikah. Usai membunuh korban, pelaku mencoba mengakhiri diri dengan meminum racun. Gagal bunuh diri, pelaku kemudian menyerahkan diri ke polisi karena telah mengetahui diburu tim petir Satreskrim Polres Bungo, Jambi. Ungkapan rasa kekesalan dan sakit hatinya di dalam pikiran tersangka akan diungkapkan dengan cara mengambil harta yang dianggap sebagai harta paling berharga dari ibu, yaitu anaknya. Menurut keterangan tersangka yang sudah menyayangi anak itu sudah merencanakan untuk mengakhiri hidup berdua antara tersangka dengan anaknya. Namun untuk yang tersangka tidak berhasil. Sebelumnya bocah berusia 5 tahun dilaporkan hilang oleh orang tuanya kepada polisi. Tak disangka, korban berinisial MG kemudian ditemukan sudah tak bernyawa di dalam kamar salah satu hotel di Kabupaten Bungo, Jambi. Sesosok mayat laki-laki tanpa identitas ditemukan terapung di Bekasi, Jawa Barat. Belum diketahui penyebab kematian. Korban dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Itu kan bang, ini ada formula. Karena kalau di pinggir Sesosok jasad laki-laki tanpa identitas ditemukan terapung di Kali CBL, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mayat pertama kali ditemukan warga yang curiga dengan adanya benda menyerupai boneka terapung. Namun setelah dipastikan, ternyata jasad laki-laki yang sudah membusuk dan diperkirakan sudah lebih dari 2 hari. Lahan itu di Kali CBL itu diperkirakan sekitar 2 hari atau 3 hari ya, kalau melihat kondisi fisik itu yang mengapungnya kan cenderung sudah cepat itu ya. Jadi kan dari perkiraan sekitar 500-an per Kali CBL ini. Ada luka-luka nggak dari kelihatan fisiknya? Kenapa? Terlihat ada luka-luka nggak dari fisiknya? Aduh, saya belum bisa memastikan ada luka-lukanya ya, karena kan biar bagaimanapun kan itu belum bisa detail. Kita belum bisa mengetahui pastinya jasad tersebut laki-laki atau perempuan. Tapi kan warga sini bukan perkiraan. Nah, kalau melihat dari antusias warga di sini sampai hari ini saya belum mendapat orang laporan hilang. Petugas segera mengevakuasi jasad dan melakukan olah TKP serta meminta keterangan saksi. Jasad segera dibawa ke RSUD Kabupaten Bekasi untuk dilakukan otopsi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.
Beralih ke informasi hari kelima pencarian putra Ridwan Kamil, petugas menelusuri Sungai Are menggunakan teropong. Lima hari pasca hilangnya putra sulung Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz, di Sungai Are, Bern, Swiss, otoritas tempat masih belum menemukan keberadaan Eril. Meski demikian, di hari kelima ini, petugas masih berupaya mencari Eril dengan menyusuri sungai secara zigzag menggunakan teropong. Ridwan Kamil bersama perwakilan KBRI Swiss juga diperkenankan untuk berkoordinasi secara langsung dengan tim pencarian setempat. Melakukan berbagai macam upaya dan metode pencarian, diantaranya adalah mengeluarkan atau memanfaatkan bot atau perahu hilir mudik di sungai untuk melihat sesuatu yang mungkin ditemukan di bawah permukaan 3 meter. Tim penyelam dan perangkat drone juga dikerahkan guna mencari keberadaan Eril di sepanjang Sungai Are. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Sementara itu pemirsa, warga Desa Bonang, Majalengka, Jawa Barat menggelar doa bersama agar putra sulung Gubernur Jawa Barat segera ditemukan di Sungai Are, Swiss. Sementara itu agar bisa fokus dalam pencarian putranya, Ridwan Kamil memperpanjang masa cuti jabatan hingga 4 Mei mendatang. Warga Desa Bonang, Kecamatan Panyingkiran, Majalengka, Jawa Barat berkumpul di Balai Desa menggelar doa bersama agar putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil segera ditemukan. Doa ini juga sebagai dukungan moral warga desa kepada Ridwan Kamil dan keluarga. Mereka berharap Eril yang sudah hilang sejak Kamis lalu segera ditemukan dalam keadaan selamat. Dan ulama serta kiai semua kita minta doa dukungan kepada putra dari Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Emil atau Kang Emil, semoga ditemukan segera ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Itu tuntutan kita atau doa kita. Sementara itu Ridwan Kamil memperpanjang masa cuti jabatan hingga tanggal 4 Mei mendatang agar bisa fokus mencari putra sulungnya. Jadi pimpinan selama Bapak Gubernur melakukan izin dari 29 sampai 4 Juni adalah dipimpin oleh Wakil Gubernur yang harus selalu berkoordinasi dengan dan juga Pencarian Eril yang hilang di Sungai Are, Bern, Swiss masih terus dilakukan tim SAR Swiss hingga batas waktu yang ditentukan. Eril hilang terbawa arus Sungai Are Kamis lalu saat berenang bersama teman-temannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Hilangnya Eril di Sungai Are, Swiss dikomentari warganet Indonesia. Mereka memberikan bintang 1 pada aplikasi penilaian tempat di media sosial. Tak sedikit warga Indonesia yang mencari tahu dan mengomentari perihal kondisi sungai terpanjang di Swiss ini. Mirisnya, tak segan-segan warganet memberikan bintang 1 dan komentar pedas tentang sungai ini. Alhasil peringkat destinasi Sungai Are dari 4,7 turun menjadi 3,6. Banyaknya warganet asal Indonesia yang memberikan penilaian buruk pada destinasi favorit masyarakat Eropa ini diangkat sejumlah media internasional. Pipa utama milik PDAM Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bocor hingga menyemburkan air bercampur lumpur. Kebocoran pipa tidak hanya mengganggu lalu lintas jalan, bahkan sejumlah kios warga pun terkena banjir. Meledak, info meledak di sekitaran. Inilah video amatir yang direkam warga saat pipa milik PDAM Tirka Bagasasi Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengalami kebocoran hingga menyemburkan air bercampur lumpur di Jalan Raya Industri Tegal Gede, Pasir Sari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas sempat terganggu. Tebalnya lumpur juga membuat jalan sekitar menjadi licin dan membahayakan pengendara yang melintas. Tadinya kecil, ya lama-lama ya besar gitu, tekanan airnya makin besar, ya terus ya nggak ketahan jadi meluap, air campur lumpur ya. Iya, ya
masuk ke sini juga, ke masjid, terus ke dalam salon juga masuk. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebocoran pipa ini. Namun warga mulai resah, pasalnya kejadian serupa kerap terjadi di lokasi yang sama. Warga berharap agar pihak terkait bisa segera membenahinya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Sungai Cimeta di kawasan Padalarang, Bandung Barat berubah warna jadi merah. Warga setempat pun heboh. Informasinya sesaat lagi.